Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak salih di rumah? Semoga anak-anak salih di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan juga anak-anak salih di rumah tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Materi kita hari ini yaitu mengenal sejarah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita mulai ya pembelajarannya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui sejarah perjalanan Nabi Muhammad dan meneladani kepribadian Nabi Muhammad. Anak-anak, sekarang Ustazah bertanya ya, siapakah Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Nabi Muhammad merupakan putra Abdullah dan Aminah. Nabi Muhammad merupakan cucu dari Abdul Muthalib. Kemudian, Nabi Muhammad juga merupakan utusan akhir zaman. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya. Dan Nabi Muhammad merupakan penutup para nabi. Jadi anak-anak, ketika nanti Ustazah bertanya siapakah penutup para nabi, berarti jawabannya adalah Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad merupakan yatim piatu sejak kecil karena ayah beliau yang bernama Abdullah meninggal dunia saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Sedangkan Aminah, ibu Nabi Muhammad, meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Anak-anak, dulu kita sudah belajar terkait kepribadian Nabi Muhammad. Sekarang mari kita ingat-ingat ya. Kepribadian yang pertama yaitu jujur. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta atau berbohong. Yang kedua yaitu amanah. Nabi Muhammad merupakan seorang yang amanah, yaitu orang yang dapat dipercaya semua dan mendapat gelar Al-Amin. Kemudian Nabi Muhammad merupakan orang yang cerdas, tidak mau menyembah berhala. Dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad merupakan orang yang lembut karena Nabi Muhammad menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Anak-anak, tahukah kalian bahwa masyarakat Arab memiliki kebiasaan, yaitu bayi yang baru lahir disusukan kepada wanita di luar masyarakat tersebut? Nah, waktu itu Nabi Muhammad disusui oleh 3 orang wanita. Yang pertama yaitu Aminah. Aminah merupakan ibu kandung dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian selain Aminah, Nabi Muhammad juga disusui oleh orang lain, yaitu Suwaibah. Suwaibah ini merupakan budak Abu Lahab. Selain Suwaibah juga ada Halimah As-Sa'diyah, yaitu merupakan wanita dari Bani Sa'ad. Dan Halimah As-Sa'diyah maupun Suwaibah itu juga menyusui Nabi Muhammad ya. Kemudian orang yang mengasuh Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merupakan kakek dari Nabi Muhammad. Abdul Muthalib mengasuh Nabi Muhammad hingga usia 8 tahun 2 bulan 10 hari. Kemudian selain Abdul Muthalib ada juga paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib menjaga dan melindungi Nabi Muhammad hingga usia 40 tahun.
Anak-anak, masih ingatkah kalian bahwa Nabi Muhammad pergi berdagang ke Syam sebanyak 2 kali? Yang pertama yaitu ketika usia 12 tahun. Beliau pergi bersama Abu Thalib dan bertemu dengan Bahiro. Kemudian yang kedua yaitu saat itu beliau berusia 25 tahun dan beliau menjualkan dagangan Khadijah bersama Maisarah. Masih ingat ya? Kemudian, siapakah Khadijah itu? Anak-anak, dulu kita sudah belajar bahwa Khadijah merupakan seorang hartawan dan pedagang, seorang wanita mulia yang merupakan istri dari Nabi Muhammad. Nama lengkapnya yaitu Khadijah Al-Khuwailid. Sekarang kita belajar tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad. Saat usia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad yang bernama Aminah meninggal dunia. Ketika usia 8 tahun, kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib meninggal dunia. Kemudian, saat usia 15 tahun, Nabi Muhammad membantu kaum Quraisy dalam perang Fijar. Kemudian saat usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Saat usia 35 tahun, Nabi Muhammad membantu menyelesaikan masalah dalam pembangunan Ka'bah. Lalu saat usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Anak-anak, kita sudah belajar ya kemarin terkait Nabi Muhammad yang menerima wahyu pertama. Nah, wahyu pertama itu turun ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Dan wahyu pertama turun di Gua Hiro. Saat itu, saat bulan Ramadan. Wahyu pertama itu turun melalui malaikat Jibril. Dan surat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Sudah paham ya anak-anak? Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajarannya ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.